dengan seni budaya. Yang terpikirkan dari saya itu adalah suatu karya seni ya, karya maupun rasa dalam bentuk yang wujud, tentunya juga ada keindahan di dalamnya, juga ada bentuk dalam suatu kegiatan yang bisa membuat orang bisa terbawa dalam emosi itu. Saya sebenarnya suka musik keras ya, musik keras kayak Metallica, itu senang kalau musik ini. Tapi itu kan juga bagian dari seni ya. Betul. Jenis apanya, genrenya itu kan, genrenya itu kan ada yang musik keras, ada musik. Nah, tapi kalau musik daerah, saya sangat suka dengan musik panting. Kalau visual kita suka melihat tarian ya, tarian seperti tari tradisional itu kan kita banyak nih kekhasan budaya Banjar ini, ada tari seperti sambutan ya, sambutan itu kayak baksa kembang, terus juga tarian-tarian yang bersifat seremoni seperti tari rudat dan tari-tarian lainnya itu kita sangat suka melihatnya, karena gerakannya juga ini kan sangat tepat kalau di Kabupaten Banjar ini kan seperti tari-tarian yang sifatnya tadi religi, seperti rudat itu kan ada syair-syair yang memang bawaannya itu sangat dekat dengan kultur budaya kita. Untuk dinas sendiri sebagaimana nomenklaturnya ya, dinas kebudayaan tentunya juga menjadi tugas dan fungsi kami dalam pembinaan kebudayaan itu sendiri. Nah, budaya di sini kan sangat luas. Nah, alhamdulillahnya Kabupaten Banjar sudah membentuk yang namanya Dewan Kesenian. Nah, sesuai dengan aturan undang-undang, maka Dewan Kesenian ini nanti akan ditingkatkan menjadi Dewan Kebudayaan Daerah. Nah, ini jangkauan atau ininya layanannya itu akan lebih luas sekali. Nah, terkait dengan dukungan, tentunya karena ini menjadi tugas dan fungsi kami, banyak hal yang akan kami dorong bagaimana seniman budayawan ini menjadi suatu karakter, membentuk karakter mereka semakin kuat dalam melakukan aktivitas seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar setia podcast Dewan Kesenian Kabupaten Banjar, bertamuan pulang kita nih di episode yang kali ini, yang pastinya tamunya kada kalah rame daripada tamu-tamu sebelumnya. Si Dinin ini mendukung benar pokoknya dalam kegiatan Dewan Kesenian Kabupaten Banjar khususnya, dan secara umumnya segala jenis seni budaya di Kabupaten Banjar si Din dukung. Siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Irwan Jaya malah. Siapa? Nah, si Din ini Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata malah. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat malah. Dari habis dari mana tadi, Pak? Dari aktivitas tadi kita alhamdulillah juga banyak kegiatan, banyak tamu juga, dan tadi dijadwalkan untuk bisa berhadir di sini. Mudah-mudahan di dalam waktu yang disediakan bisa memenuhi juga kegiatan yang ada. Alhamdulillah, Masya Allah, Warna di sela-sela kesibukan Sidin meluangkan waktu untuk berhadir di podcast Dewan Kesenian Kabupaten Banjar. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Ada orang habis ini, Pak? Lanjut lagi jam 2 ada kegiatan. Nah, lanjut di sini. Ya. Berarti sibuk banget kita nih. Cuman nih agak panjang, ada apa-apa lah. Nah, jadi Pak karena kita nih sekarang nih Pak di mata anak muda mungkin seni budaya nih Pak agak sedikit jarang terdengar ya tuh Pak. Nah, kalau untuk dari Pian pribadi Bang Pak, ketika mendengar kata seni budaya tuh Pak, apa yang pertama kali muncul di kepala Pian gitu Pak? Baik. Terima kasih kawan-kawan dari Dewan Kesenian yang hari ini mengundang saya untuk podcast di sini. Jadi kalau terkait dengan seni budaya, yang terpikirkan dari saya itu adalah suatu karya seni ya, karya maupun rasa dalam bentuk yang wujud, tentunya juga ada keindahan di dalamnya, juga ada bentuk dalam suatu kegiatan yang bisa membuat orang bisa terbawa dalam emosi itu. Masya Allah, luar biasa Bang. Memang itu mungkin yang ada dirasakan anak muda sekarang tuh Pak, bahwa seni budaya itu bisa membawa kita berbagai emosi Pak, senang, sedih dan lain-lain gitu Pak. Nah, jadi Pak,
untuk seni budaya sendiri nih Pak, untuk Pian pribadi itu biasanya lebih suka seni budaya yang kayak apa tuh Pak? Bentuk apa kayak itu nah? Baik. Kalau saya sendiri memang suka mendengarkan musik ya, terus juga suka melihat seni tari dan budaya-budaya lain lah yang bersifat tampilan itu saya sangat suka. Termasuk juga suka melihat lukisan-lukisan suka juga. Masya Allah. Berarti banyak sebenarnya secara umum suka aja suka aja dengan kesenian, dengan seni maupun kebudayaan kita ini sangat kaya ya. Saya alhamdulillah menyukai juga itu. Ya. Kalau spesifiknya tuh Pak, musik-musik yang Pian suka nih kayak apa? Musik panting kah biasanya atau musik dangdut? Baik, karena saya sebenarnya suka musik thrash ya. Musik thrash kayak Metallica, nah kalau musik ini. Tapi itu kan juga bagian dari seni ya. Betul. Jenis genrenya itu kan, genrenya itu kan ada yang musik thrash, ada musik. Nah, tapi kalau musik daerah, saya sangat suka dengan musik panting. Ya. Kalau musik modern tadi sukanya Metallica itu thrash ya. Thrash Metallica, JNR, jauh banget lah perbandingannya malah dari musik metal lah ke musik panting yang slow gitu malah. Karena memang beda antara musik panting dengan musik ini kan berbicara kesenangan ya. Betul. Jadi kalau berbicara tentang kesenangan, kalau musik panting ini kan memang segmennya kita segmen lokal ya. Iya betul. Nah, jadi pendengarannya tuh pada saat kita misalkan ada kegiatan-kegiatan religi, kegiatan-kegiatan misalnya undangan-undangan pernikahan dan kawinan biasanya. Nah, itu memang tempatnya memang seperti itu. Betul Pak. Jadi memang kadang-kadang musik panting ini ditaruh di momen-momen sakral kayak itu Pak lah. Ya, betul. Entah itu kayak nyambut tamu kehormatan atau perkawinan, pernikahan gitu Pak lah. Kalau yang musik thrash tadi, saya pada saat kuliah ya, itu kalau mau belajar, sukanya musik itu yang musik thrash memang. Jadi kalau di ruangan kamar tuh tapi malah masuk belajarnya. Tapi kalau musik slow, alunannya mungkin kalau didengarkan musik nanti malah ketiduran. Nah itu yang terjadi pada saat mahasiswa. Sampai sekarang pun kalau mau menenangkan perasaan, saya malah suka mendengarkan musik yang thrash. Jadi kayaknya nyaman gitu. Siap. Waktu belajar mungkin lah perlu semangat, musik thrash nih Pala. Betul. Atau lagi galau-galau supaya agak semangat sedikit gitu Pala. Betul. Jadi musik panting ini memang sangat karena mungkin sakral, jadi dinikmatinya tuh harus pastilah kayak itu Pala. Betul. Karena memang musik panting ini kan asli musik tradisional daerah kan kita ya. Alatnya pun khusus. Nah jadi bawaan orang ketika memainkan musik sepanting ini tentunya juga ada hikmat di dalamnya. Nah, beda dengan musik-musik yang tadi disampaikan, musik thrash ini kan memang konsepnya konsep rock kan, konsep metal. Nah ini beda segmen sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau musik panting kita melihatnya ini memang sangat tradisional dan alatnya pun ini terbatas, hanya berupa panting yang dimainkan oleh beberapa orang. Cuman yang menariknya di musik pantingnya ada sinden kan. Nah kalau di musik thrash vokalisnya langsung pemain. Oh iya, gitu. Jadi langsung bergitar, langsung menyanyi kalau musik thrash lah. Kalau musik panting ini biasanya untuk khusus orang yang mau pantingnya ada vokalisnya. Sindennya lagi ya kalau kita. Kalau di panting mungkin sebutannya sinden juga kan. Biasanya kita nyebutnya vokalis aja. Vokalis ya. Baik. Nah, jadi untuk musik tadi memang ada perbedaan yang sangat jauh, cuman kedua-duanya Pian nikmati Pala. Untuk modernnya Pian nikmati dan tradisionalnya Pian tetap nikmati Pala. Nah, cuman untuk yang visual nih yang terlihat biasanya Pian lebih suka seni pertunjukan apa nih Pak? Ya, jadi kalau visual kita suka melihat tarian ya. Tarian seperti tari tradisional itu kan kita banyak nih kekasan budaya Banjar ini, ada tari seperti sambutan ya, sambutan itu kayak baksa kembang, terus juga tarian-tarian yang bersifat seremoni seperti tari rudat dan tari-tarian yang lainnya itu kita sangat suka melihatnya, karena gerakannya juga ini kan sangat tepat kalau di Kabupaten Banjar ini kan seperti tari-tarian yang sifatnya tadi religi, seperti rudat itu kan ada syair-syair yang memang
bawaannya itu sangat dekat dengan kultur budaya kita. Dan yang paling rancak tuh kita lihat tuh Pak biasanya Siluman Hadrah aja Pak lah. Nah, Siluman Hadrah kan juga menjadi bagian seni budaya yang khas Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Siap. Nah mungkin ini Pak sebagai kepala dinas nih Pak, disebut Porapar lah. Nah biasanya untuk dukungan terhadap pegiat seni baik yang sudah berjuang dari dulu sampai sekarang ataupun yang muda-muda baru bermunculan ini, kehadiran dinas ini biasanya untuk dukungannya seperti apa tuh Pak? Baik, kalau untuk dinas sendiri sebagaimana nomenklaturnya ya, dinas kebudayaan tentunya juga menjadi tugas dan fungsi kami dalam pembinaan kebudayaan itu sendiri. Nah, budaya di sini kan sangat luas. Nah, alhamdulillahnya Kabupaten Banjar sudah membentuk yang namanya Dewan Kesenian. Nah, sesuai dengan aturan undang-undang, maka Dewan Kesenian ini nanti akan ditingkatkan menjadi Dewan Kebudayaan Daerah. Nah, ini jangkauan atau ininya layanannya itu akan lebih luas sekali. Nah, terkait dengan dukungan, tentunya karena ini menjadi tugas dan fungsi kami, banyak hal yang akan kami dorong bagaimana seniman budayawan ini menjadi suatu karakter, membentuk karakter mereka semakin kuat dalam melakukan aktivitas seni dan budaya. Nah, beberapa wujudnya itu kita mendorong, pertama ya tadi membentuk Dewan Kesenian dulu. Setelah itu nanti harapannya menjadi Dewan Kebudayaan. Nah, di dalam organisasi ini mereka diharapkan bisa bersinergi dengan program-program pemerintah. Kita kemarin juga sempat melaksanakan kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam rangka pelestarian seni budaya, seperti gerakan seniman masuk sekolah. Siap. Itu tentunya juga kan sangat bersinergi dengan program pemerintah untuk pelestarian budaya. Nah, segmen kita memang pelajar ya. Nah, tentunya ini juga sangat menarik, kita dorong bagaimana sinergi antar sekolah dengan seniman. Terus juga seniman-seniman kita juga kita lakukan pembinaan, diharapkan dengan mereka bisa tampil, bisa talent di kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, ini juga menunjukkan bahwa seni budaya kita itu benar-benar ada gitu. Wujudnya benar-benar kita kembangkan, terus mereka juga bisa meningkatkan pengetahuannya tentang seni budaya itu sendiri. Kita ambil contoh seperti seni budaya tadi panting. Panting ini juga kan sangat hikmat di dalamnya, ada syair-syairnya, ada harapan-harapan dari musik itu sendiri. Terus juga binaan kita selain di kebudayaan, kita juga di bidang kepemudaan kemarin sempat melaksanakan pelatihan musik panting. Jadi ada 2 kegiatan di tahun 2025 kita sudah melatih sebanyak 35 pemuda kita untuk bisa memainkan musik panting, termasuk sindennya. Nah, di 2026 tadi barusan di bulan Maret atau bulan April tadi kita juga sudah melaksanakan pelatihan musik panting untuk pemuda dengan jumlah 21 orang. 21 orang ini kita bentuk 77 dalam satu kelompok. Jadi kita sudah membina 3 kelompok pemain musik panting. Kalau yang pertama itu personal, jadi orang per orang yang kita berikan pelatihan. Kalau yang kedua, ini sudah kelompok. Jadi mereka tuh sudah berbentuk kelompok. Ada 3 kelompok yang kita latih. Nah, ini wujud bagaimana pemerintah daerah melalui dinas Porapar ini membina dan mengembangkan seni budaya, termasuk juga upaya pelestarian seni budaya. Banyak hal sebenarnya kita yang kita lakukan. Banyak benar itu Pak lah. Nah, mungkin Pak sedikit lagi nih Pak. Misalnya ini ada anak muda nih datang nih Pak bahwa ulun nih Pak Ejer, ini bisa ide bagus nih, cuman ulun nih kada bisa tempat, kada bisa apa-apa aja. Nah mungkin kayak apa tuh Pak, datang ke dinas nih Pak? Baik, kita sangat welcome ketika ada kebutuhan ruangan ya, khususnya yang bersifat kelompok di tempat kita sering dilaksanakan, seperti latihan nari, latihan paduan suara, juga sudah biasa di dinas ini kita berikan kesempatan untuk mereka menggali, meningkatkan keterampilannya. Nah, beberapa organisasi khususnya juga yang berkesenian, di sini kami berikan kesempatan untuk bisa mengembangkan atau
berlatih di sini. Jadi ada juga yang latihan tari, latihan apa tadi paduan suara, itu Jadi- sudah sering di sini. Jadi kita sangat welcome lah kalau mereka mau latihan, sepanjang kegiatan ini juga disesuaikan dengan kinerja kami ya. Iya, siap. Jadi aktivitasnya tuh di atas jam 4 sore lah. Siap. Allah demikian. Berarti kalau datang ke dinas insya Allah terfasilitasi gitu Pak. Insya Allah siap kita laksanakan. Nah, mungkin itu dulu Pak, kita ada jeda sedikit karena di Baik. sini ada yang hendak lewat dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Baik. Nah, ya kita bobulik pulang di podcast kesayangan Buan Pian. Jadi ini kita sedikit lagi Pak lah ngobrol Pak lah. Iya. Mungkin di akhir ini Pak Ulun hendak melihat kira-kira harapan Pian nih 5 tahun ke depan nih seni budaya Banua nih di Kabupaten Banjar khususnya nih hendaknya Pian seperti apa itu Pak? Baik, sebagai dinas yang membina kebudayaan, ya tentunya kita punya harapan, punya desain ya, ke depannya itu untuk kebudayaan dan seni ini bisa semakin berkembang, khususnya yang khas Kabupaten Banjar atau khas Kalimantan Selatan. Nah ini harapannya juga para seniman, para budayawan ini juga bisa menggali lebih dalam, bisa mengembangkan dan ikut melestarikan seni budaya kita. Nah, ada beberapa program memang yang akan kita dorong kepada seniman dan budayawan. Ini juga harapannya nanti bisa bersinergi dengan Dewan Kesenian. Oh, Nah, misalkan kita tahu Dewan Kesenian juga pastinya banyak memiliki rekan-rekan atau mitra-mitra dari seniman-seniman tadi. Nah, kedepannya seniman ini kalau sudah punya keterampilan, budayawan juga punya keterampilan, harapannya ada tempat, ada wadah untuk mereka mengekspresikannya. Jadi itulah roh seni itu. Kalau seni cuma dinikmati untuk diri sendiri itu kan tidak berkembang. Tapi kalau seni ini bisa ditampilkan di depan halayak banyak, terus juga menghasilkan kesejahteraan bagi senimannya. Ini yang akan kita sinergikan dengan Dewan Kesenian. Ke depan, insya Allah beberapa kegiatan yang harapannya nanti ada kegiatan-kegiatan seremoni yang bisa ditampilkan di depan publik, ini dimanfaatkan secara maksimal oleh Dewan Kesenian untuk membina mitra-mitranya tadi atau binaan-binaan seniman dan budayawan. Misalkan Dinas Kebudayaan Pariwisata ini juga ada kegiatan pembukaan, misalnya pembukaan lomba olahraga misalkan. Siap. Nah, jadi sebelum lomba olahraga itu dimulai, ada tampilan seni dulu. Oke. Yang yang berdekatan dengan kegiatan tersebut, misalnya ada kuntal, nah seperti itu, atau ada panting juga bisa. Oke. Jadi sebelum acara seremoni dimulai, ada tampilan seni. Siap. Sehingga wadah seniman ini memang juga ada. Nah selama ini kan kita, mohon maaf, senimannya ada, keterampilan mereka ada, wadahnya yang tidak kita tampung lagi nih, tidak kita sediakan. Mudah-mudahan itu yang menjadi program kita bersinergi dengan Dewan Kesenian. Dalam artian ini wadah tampil Pak, kalau wadah latihan mungkin sudah disediakan. Wadah latihan, insya Allah kami siap. Welcome tadi ketika ada rencana pelatihan di tempat yang cukup diperlukan, kita memberikan kesempatan untuk itu. Siap. Buan Pian sudah banyak yang bisa menari, banyak main panting, banyak melukis, tapi kededa tempatnya, kededa wadahnya untuk. Nah mungkin Pak saat ini nih Pak mungkin kalaunya untuk wadah latihan itu memang terfasilitasi oleh dinas Pak. Nah mungkin untuk wadah yang dimaksud tadi itu wadah tampil itu sekarang ini agak kurang Pak. Iya. Maksudnya kurang di sini, belum dimanfaatkan secara maksimal. Artinya kegiatan seremoni di beberapa SKPD, dinas-dinas ini kan banyak nih. Misalnya ada kegiatan musrenbang aja. Nah musrenbang daerah, musrenbang kabupaten ini sebelum acara dimulai atau dibuka oleh pimpinan kita, Pak Bupati atau pimpinan kita, ini diisi dulu dengan kesenian. Jadi misalkan ada tarian, ada musik yang dimainkan khas daerah kita. Nah ini
akan memberi tempat kepada seniman. Siap. Jadi seniman ini juga termanfaatkan. Di lain pihak juga mereka mendapatkan kesejahteraan dari kegiatan tersebut. Karena mereka juga sama kan, kita bekerja dalam rangka untuk mencari nafkah. Mereka juga kalau bermain kesenian aja tanpa ada penghasilan, ya kasihan juga kan. Dalamnya itulah yang kita coba menyediakan tempat-tempat untuk selain mengekspresikan seninya, juga mereka juga mendapatkan hasilnya. Kesejahteraan di sana, Pak. Kesejahteraan juga kita perlu perhatikan. Bahkan banyak juga acara-acara yang seperti yang sebutkan sebelumnya tadi itu kayak acara olahraga kayak itu, Pak. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan SKPD, kegiatan-kegiatan seremoni, bahkan kegiatan pemerintah daerah juga, ini harapannya ke depan adalah mengisi kesenian atau budaya, misalkan baca puisi kah, atau apa, yang jelas ada tempat buat seniman dan budayawan kita ini mengekspresikan dulu. Nah, berbicara lainnya ya tentang kesejahteraan mereka juga perhatikan akhirnya. Nah, kalaunya untuk saat ini nih kan banyak nih Pak para seniman yang berjuang nih dari dulu sampai sekarang. Mungkin untuk orang-orang yang berjuang nih kira-kira ada yang hendak disampaikan lah Pak kepada mereka nih saat ini lagi berjuang dalam bentuk apa nih? Masih melestarikan budayanya Pak. Saat ini kan sangat jarang nih Pak. Iya. Tentunya kita sangat memberikan dukungan ya terhadap upaya-upaya tadi. Jadi kita mengapresiasi upaya-upaya dari seniman, budayawan untuk bisa melestarikan. Bahkan kita mengharapkan seniman dan budayawan ini selain personalnya, hasil dari karya seninya itu juga itu bisa kita daftarkan. Kita karyakan menjadi sesuatu yang memang terdaftar sebagai hasil kita dari orang tersebut. Misalkan kita registrasikan di Kemenkumham. Nah, ini akan mendorong bagaimana nanti hak cipta dari seni itu bisa dihargai. Nah, mungkin harapannya untuk seniman muda Pak, yang baru bermunculan nih kayak mana Pak? Baik, kalau kita melihat dari beberapa kesempatan kita mengembangkan kesenian, khususnya tadi ada pelatihan musik panting, ini animo atau antusias dari pemuda ini sangat besar. Ternyata mereka juga mencintai musik tradisional, musik daerah, yang cara memainkannya pun kelihatan sederhana. Ini kemarin kita melihat pemuda ini banyak yang menginginkan. Nah, bahkan ke depan kita akan coba buka lagi, melatih mereka, karena kalau tidak mereka, tentunya siapa lagi yang kita harapkan untuk bisa melestarikan generasi berikutnya. Nah, mudah-mudahan dengan jalan kami juga membina kepemudaan, segmennya pemuda, terus yang kita berikan pelatihannya adalah seni budayanya. Nah, mungkin terakhir Pak ya, harapan kesan Dewan Kesenian Kabupaten Banjarmasin. Harapannya utamanya tadi Dewan Kesenian ini kita angkat nanti menjadi Dewan Kebudayaan. Karena dengan lingkup kebudayaan yang cukup luas, ini semakin berkembang, kebutuhannya pun semakin meningkat. Tentunya sinergi antara Dewan Kebudayaan yang sekarang masih Dewan Kesenian ini juga semakin membaik. Kami dari pemerintah daerah melalui Disbud Porapar tentunya sangat mengapresiasi upaya-upaya tersebut, termasuk yang hari ini kita juga melaksanakan podcast ini dalam rangka kita juga mensosialisasikan peran dan kinerja dari Dewan Kesenian tersebut, dan kami memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Dewan Kesenian karena upaya seperti inilah upaya kecil tapi manfaatnya besar. Kita bisa mensosialisasikan, bisa memperkenalkan seni budaya kita kepada khalayak masyarakat banyak, khususnya juga masyarakat Kabupaten Banjar. Baik, terima kasih banyak Bapak Haji Irwan Jaya Pak ya. Ya, luar biasa benar apa yang Silin sampaikan, dan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini Pak lah. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi lagi ke depannya Pak lah dari Dewan Kesenian Kabupaten Banjar bersama Dinas Kebudayaan. Ya, terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan saya selalu Pak, jaya selalu seperti nama Pianjo. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.